Sudah ada orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia. Mereka itu menyusup ke dalam orang-orang Kristen. Mereka itu menyalahgunakan kasih karunia untuk apa? Melampiaskan apa? Hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di zaman Henokh pun memang sudah ada orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Terjadi lagi di zaman Yudas, mirip seperti di zaman Henokh dulu. Orang tidak menghormati Tuhan. Ya, mereka bebas melakukan dosa, mereka hidup dalam kenajisan, persinahan, kepahitan, segala dosa. Tapi bilangnya apa? Kasih karunia. Hati-hati dengan pengajaran kasih karunia. Ya, enggak apa-apa kok. Tuhan mengampuni kau terus. Ya, gereja itu kan bengkel. Nanti hari ini rusak, besok lagi kau rusak lagi, datang lagi ke bengkel. Lusa rusak lagi, tahun depan rusak lagi. Rusak terus sampai bertahun-tahun. Ya, kalau saya jadi bengkelnya, saya bilang saya enggak mau Pak layani mobilmu ini rusak terus, buang aja nih mobil. Iya enggak? Orang mobil kok rusak terus? Jadi anak Tuhan kok enggak tobat-tobat? Hidup berdosa terus jatuh lagi. Tuhan juga tahu ya kejatuhan yang seperti apa. Kalau kita jatuhnya ini cuma marah. Oh memang saya lepas kontrol ya. Saya tadinya enggak kepengen marah sih. Tapi akhirnya marah. Ampuni aku Tuhan. Itu Tuhan maklumi. Itu dosa namanya hilaf. Tapi kalau berzina, selingkuh, homo itu bukan hilaf. Itu doyan. Ya perlu bertobat. Jangan main-main dengan kasih karunia loh saudara. Ya kita bicara tentang kekudusan hari ini saudara. Ini zaman sudah mau selesai dunia ini. Kemarin ya Elon Musk sudah orang pertama sudah berhasil dipasang chip di otak. Ya ini lagi dalam masa pemulihan. Tanggal 29 Januari kemarin. Percobaan pertama pemasangan chip di otak manusia. Ya saudara kita ini semua data kita kan sudah diambil. Ya nanti kan ke depan ini memang ini Alkitab yang ngomong, Tuhan bilang, kitab Wahyu bilang. Semua orang akan dipasang tanda itu dan siapapun yang tidak pakai tanda itu tidak bisa beli, tidak bisa jual. Ya chip itu nanti akan dipasang. Chip itu apa saudara? Saya pikir-pikir chip itu paling ya ini loh, SIM card kita ini kan di sini sudah ada M-Banking. Makanya sekarang semua sudah sinkronkan antara NIK sekarang sama chip. Jadi ke depan orang nggak bisa ganti-ganti nomor lagi. Ini semua sedang diproses menuju kepada pemasangan chip. Nanti ketika tiba waktunya, dulu saya pikir, wah masih lama. Memang waktu saya berkhotbah awal-awal dulu saya bertobat, saya baca tentang artikel itu. Ya, mereka bilang perusahaan Mondex itu bilang mereka akan usahakan pembuatan chip itu sudah selesai 2020. Waktu saya khotbah dulu saya bilang, waduh masih 2020 masih lama itu. Mungkin saya masih hidup atau sudah mati kali. Ternyata nih sekarang sudah 2024. Iya enggak? Dan tanpa terasa. Dan memang itu terus saudara. Ya berlaku. Makanya saya bilang ya memang saudara ini akan mengarah ke sana. Ya kita nih sekarang sudah KTP kita semua sudah elektronik kan. Saya tuh loh dikejar-kejar dari kelurahan. Bu pergi ke Dukcapil bu, sana foto bu. Supaya ibu enggak usah bawa KTP yang ada ini lagi. Ibu sudah dipasang aplikasi di handphone. Semua aplikasi saudara, ya. Jadi nanti kita, ya saya bilang enggak mau saya Pak, jangan dulu. Kenapa? Nanti kalau pemasangan chip saya duluan yang dipanggil. Iya karena saya sudah ada di aplikasi, ya. Ini semua mengarah saudara. Dulu saya pikir gini, enggak mungkin lah di Indonesia mau pakai gitu. Orang semua juga belum ada bisa pembayaran, semua pakai cash. Sekarang saudara di kampung-kampung. Saya lihat mas-mas itu, mas beli rokok ya berapa bayarnya pakai apa? OVO ya, ya ini scan, ting. Ih orang di desa saudara, bayar pakai apa ya? Dana ya, ting. Oh memang benar, semua sedang mengarah ke sana, ya. Malah sekarang itu kan lebih canggih lagi. Kemarin yang Elon Musk itu pemasangan pertama itu dia bilang, ini sangat baik sekali karena WHO sangat mendukung. Ya, WHO sangat mendukung. Kenapa? Bicara tentang kesehatan. Kalau sudah pasang chip itu gampang terdeteksi kena kanker, kena sakit apapun langsung nyala.
Saya pertama pikir gimana ya, teman saya saudara, teman saya itu dia sekarang pakai nggak tahu kayak alat apa itu ya ditanam di sininya dia kayak chip saudara. Kita lagi makan bunyi HP-nya, tidididit, tididit. Kenapa Pak? Aduh gula saya naik. Loh kok bisa tahu? Iya Bu, ini ada chip dipasang di sini. Jadi ini disinkronkan ke handphone saya aplikasinya. Jadi dia lagi makan, tididit, gula naik. Berhenti makan saudara. Karena alarmnya bunyi. Canggih ya Pak ya. Kalau kita tididit jatuh tempo. Haleluya. Kalau saya bilang sama dia, saya enggak Pak, HP saya bunyi tididit apa? Saldo naik, amin. Ngapain gula naik dipantau saudara. Ya, tapi ini akhir zaman dan benar-benar terjadi. Nanti semua akan dipasang, kolesterol naik, nanti dipasang di aplikasi, semua aplikasi. Dan hidup kita ini semua bicara tentang frekuensi. Bayangkan saudara. Ya ini aja manusia mulai dikontrol kan loh, chip gula bunyi, tidit, lagi makan stop makan. Sudah dikontrol nggak? Iya. Ya. Tanpa kita sadari saudara. Dan bisa dihentikan kan? Nggak bisa ini dihentikan. Ini adalah penggenapan firman Tuhan. Kita hanya bisa mensosialisasikan ini adalah firman Tuhan. Mau di stop enggak bisa, mau suruh pemerintah stop enggak bisa. Memang firman Tuhan harus digenapi. Saya hanya menghimbau, ayo buka mata lebar-lebar orang Kristen, bertobat. Jangan hidup berdosa terus. Supaya siapa tahu nanti malam akan ada pengangkatan. Kita semua siap dalam kekudusan, tidak ada yang tertinggal, amin. Loh iya loh saudara, kayak Henok nanti kita hilang, tiba-tiba hilang. Alkitab bilang istri lagi di ladang, suaminya hilang. Istri lagi di rumah, istrinya masak, tiba-tiba hilang. Rapture diangkat Tuhan dalam kekudusan. Ya makanya beres-beresin hidup mulai dari sekarang. Yang banyak dosa bertobat, yang banyak utang bayar. Mau diangkat malaikat ada utang belum lunas. Ya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, amin. Hidup tuh enggak usah maksa. Kalau ada dipakai, kalau dikasih dipakai, enggak usah, amin. Ya saya kalau dikasih orang barang mahal ya tak pakai, dikasih. Ya kalau enggak usah beli, amin. Bisa enggak saya beli? Bisa, tapi aku mau. Ya uangnya bisa buat jadi berkat yang lain. Daripada, benar saudara, ayo kita buka mata loh hari-hari ini. Kita ada di penghujungnya akhir zaman. Dan pengajaran-pengajaran orang-orang yang menyusup ngomongin tentang karunia, kasih karunia semakin banyak. Nggak apa-apa dosa, nggak apa-apa. Wong Tuhan sudah mati kok buat kita. Ya masa sih kita nggak masuk surga? Yesus aja turun dari surga karena kasihnya menyelamatkan kita. Masa cuma karena kita homo, kita lesbi, kita selingkuh, kita kepahitan. Masa kita nggak masuk surga? Orang kudus, Henok hidup kudus. Bergaul dengan Tuhan, terangkat hidup-hidup. Ya, jadilah sahabat Tuhan. Lalu kita lanjut ayat yang berikutnya dikatakan dosa-dosanya apalagi saudara di sana. Ya, kita lanjut Yudas tadi, ya. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Memang mereka dibawa dari tanah Mesir, tapi semua binasa di padang gurun akibat dosa. Memang Yesus turun dari sorga untuk menyelamatkan kita. Tapi orang yang tidak menghormati kasih karunia Allah akan dibinasakan. Memang Tuhan mengasihi. Dia selamatkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi ingat, dia juga bunuh mereka di padang gurun karena kedegilan dan keras hatinya mereka yang tidak mau bertobat. Itu perlu kita ingat saudara. Jangan cuma ingat kasih Tuhan itu juga menghukum. Ketika pertama kali Yesus datang ke dalam dunia membawa kasih karunia, ya, yes. Tapi kedua kali dia akan datang sebagai hakim yang adil untuk menghukum dunia. Ya makanya lagu Pantekosta lama berkata, ya ayah dan anak tercerai, suami dan istri tercerai selamanya waktu Tuhan menghukum dunia.
Ya, maka saya bilang sama anak-anak saya, hidup kudus nak. Jangan sampai kita hanya bersama di dunia ini, tapi nanti kita terpisah. Nggak ada loh bilang anak pendeta, mau anaknya siapa, kalau kau tidak hidup menurut firman Tuhan. Ya, pribadi-pribadi itu yang akan menyelamatkan dirimu dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan, saudara ya.